Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 17 November 2022 berjudul Kenikmatan yang Mengganggu. Paulus berkata, "Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya." Tuhan membuat analogi atau sebuah bentuk paralel antara ketidaksetiaan kepada Kristus dengan ketidaksetiaan Adam dan Hawa kepada Allah dengan memakan buah. Dari ayat ini kita menangkap satu hal, bahwa kita tidak boleh memetik sesuatu apapun yang kita merasa nikmat. Banyak hal yang bisa kita petik yang darinya kita merasa nikmat. Seharusnya yang kita nikmati hanya satu, yaitu kehadiran Tuhan. Di luar itu tidak ada. Tetapi kita masih bisa menikmati apapun dalam arti tidak terikat. Coba kita bergumul terus sehingga kita bisa tidur nyenyak di atas dipan, papan keras, atau spring bed. Makan apapun juga enak. Tetapi kalau sampai terikat di hati, tidak boleh selain Tuhan dan kehadirannya. Tuhan tidak menghendaki ada seorang atau sesuatu yang kita nikmati yang mengganggu keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kita mengerti mengapa Tuhan berkata, "Kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, kamu tidak layak bagiku." Kelihatannya ini berlebihan. Tetapi kalau kita masuk dalam pergumulan pertumbuhan iman, pertumbuhan mengenal kebenaran, pertumbuhan perubahan kodrat, kita tidak menganggap ini berlebihan. Kalau kita masih terikat dengan kesenangan-kesenangan kita sendiri, maka kita belum mengenakan gairah Yesus. Kita harus berjuang terus agar bisa melakukan gairah Yesus, sehingga bisa berkata, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Sampai tingkat itu, kita baru bisa mengerti yang dimaksud Paulus dalam Kolose 3 ayat 2. "Aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Allah di dalam Kristus." Orang seperti ini tidak akan mengingini sesuatu yang jika Yesus hidup di zaman kita sekarang, dia tidak mengingini itu. Kita harus menyambutnya dan berkata, "Aku mau Tuhan, belas kasihani aku, tolong aku sampai pada tingkat ini." Jika demikian, baru kita bisa merasakan kerinduan bertemu Tuhan. Sebab kalau tidak, kita tidak akan berani bertemu Tuhan. Kalau hidup kita masih tidak bersih, kita tidak mungkin bisa ada di sorga. Ibarat ikan air tawar masuk air laut, atau ikan air laut masuk ke air tawar. Tidak mungkin atau tidak bisa, karena pasti mati. Kita tidak mungkin merindukan Tuhan sementara si aku di dalam diri kita masih belum dimatikan. Jika belum mengenakan gairah Yesus, tidak bisa. Sering kita hanya terlarut dalam perasaan sentimental semata, dan itu sebenarnya menipu. Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Kalau kita harus meninggalkan dunia, supaya seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17, menjadi satu roh dengan Allah. Dan jika tidak meninggalkan dunia, tidak akan bisa satu roh. Padahal kalau kita meninggalkan percintaan dunia, tidak akan menjadi miskin juga.
Tuhan pasti akan memelihara kita, sebab Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau dua tuan, kita akan membahagiakan yang satu dan melupakan yang lain. Artinya, hanya Dia yang kita kasihi dan tidak memperdaya atau mengeksploitasi Tuhan. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Hal ini tidak bisa dibangun dalam satu hari. Maka kita harus betul-betul serius mendesain waktu, membuat jadwal waktu bertemu dengan Tuhan. Dengan sengaja, sadar, buatlah itu. Jangan lagi menonton yang tidak perlu, tapi dengarkan khotbah. Jika melihat yang tidak perlu dilihat, kita hanya membuang waktu dan mengotori pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu. Akibatnya, kita menjadi tidak rohani. Sebagus apapun khotbah yang kita dengar, tidak akan menyentuh hati kita. Tuhan mau kita monoteis atau hanya sama Tuhan. Maka tidak boleh ada sesuatu atau seseorang yang menggantikan tempat Tuhan dalam diri kita. Hanya Tuhan saja di dalam diri kita. Mudah melakukannya saat merasa hidup kita menderita, sehingga kita hanya melihat kepada Tuhan saja. Tetapi ketika kita dalam keadaan senang, tidak berkekurangan, mau berbuat apa saja bisa, ini menjadi suatu tantangan yang sulit dan berat sekali. Waktu menderita, begitu mudah kita merindukan untuk pulang ke surga, karena kita sangat ingin terlepas dari keadaan yang menyesakkan. Tetapi ketika kita nyaman di dunia, kita lupa akan kerinduan untuk pulang tersebut. Bahkan kita lupa bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, sehingga kita tidak ingin pulang. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan banyak kejadian dalam hidup kita yang membuat kita tidak merasa nyaman, sehingga kita tetap berkerinduan untuk pulang ke tempat yang telah Ia sediakan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.